Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutaken, kita awali membaca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa-doa kita, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Dzirwatul imani arba'u khilalin. Puncaknya iman itu ada 4. Jadi puncaknya iman itu ada 4 hal ini. Ini masih ada hubungannya dengan hadis sebelumnya. Jadi puncaknya iman ini ada 4. Yang pertama yaitu as-sabru lil hikami, sabar terhadap hukum-hukum Allah. Kalau oleh Allah diperintahkan, ini wajib ya dilaksanakan. Sabar ketika Allah ini melarang, hukumnya haram, ya ini ditinggalkan. Jadi itu perlu kesabaran. As-sabru lil hikami, yang pertama yaitu sabar terhadap hukum-hukum Allah. Waridho bil qadari. Yang berikutnya, yang kedua yaitu ridho dengan kadar. Kadar itu apa? Kadar itu apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Rizkinya seberapa. Kalau jenengan, sebenarnya kadar ini kan sudah jadi bahasa Indonesia, qadar. Misalnya jenengan tumbas ini kandungannya itu kadarnya berapa gram. Kalau emas kadarnya berapa. Nah, ini kadar itu ukuran bahwa Allah sudah menetapkan kepada kita rizkinya, umurnya, jodohnya, ajalnya. Nah ini kita kemudian menerima ridho apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wal ikhlasu littawakkuli. Ikhlas dalam bertawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Tapi berserah dirinya niki ikhlas. Kan ono sing pasrah berserah diri tapi gak ikhlas. Kata sing jenengan sile ya wis itu terpaksa. Nah, jadi kita benar-benar menyandarkan semua yang sudah kita ikhtiarkan itu kembalikan kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Wal ikhlasu littawakkuli. Ikhlas dalam bertawakal. Tawakal ini pasrah.
Jadi hampir sama dengan al-istislam. Jadi tawakal itu menyerahkan semua hasilnya kepada Allah setelah ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiar itu tidak tawakal. Gak pakai usaha, tapi terserah Gusti Allah itu bonek berarti. Jadi ya kita bekerja dulu, mencari, kemudian ya hasilnya terserah Allah. Pasrahkan kepada Allah, namanya tawakal. Kalau nggak ada upaya, loh, ya men kok nggak mergawe, ya wis terserah Gusti Allah, pasrah nang Gusti Allah, ya itu bukan tawakal. Jadi bahkan kalau dalam kisah, dalam satu hadis yang diceritakan itu ada suatu saat waktu Nabi sedang ngaji di masjid, itu ada sahabat datang naik kendaraan, niki nggak motor, naik onta, kemudian dia tergesa-gesa, ontanya ditinggal, dia masuk, gak pakai diikat, oleh Nabi dimarahi. Loh, kamu gak diikat ontanya? Sudah, saya pasrahkan kepada Allah. Itu dimarahi, keluar, ikat dulu, summa fatawakkal Allah. Ikat dulu ontamu, baru kamu bertawakal. Nah, kalau parkir motor, parkir dulu, kunci setir masuk. Sudah diparkir pinggir jalan, kunci ini dikandil saya serahkan kepada Allah, bukan itu diserahno maling itu. Salah memaknai tawakal gitu. Dan pasrah itu ikhlas, ini wal ikhlasu litawakkuli. Islam dalam bertawakal, dalam berserah diri kepada Allah gak terpaksa. Memang benar-benar kita pasrah kepada Allah, apapun hasilnya. Beda dengan terpaksa, ya wis terpaksa lah itu ya. Karena tidak ada solusi lagi misalnya. Jadi itu tawakali ya sama dengan punya pesuruh, karyawan. Terus disuruh apa saja kan wis manut ya, apa cari bos. Tapi kan ada manutnya tapi grundel. Nah, itu berarti tawakal tapi gak ikhlas. Nah, di sini keperluan kalimatnya wal ikhlasu lit tawakkuli. Kemudian yang keempat yaitu wal istislamu lirrabbi, berserah diri kepada Allah. Jadi sama, tawakal itu artinya ya berserah diri tapi setelah ikhtiar, setelah berusaha. Wal istislam ya sudah pasrah tadi. Istislam itu artinya pasrah kepada Allah. Menyandarkan semua urusan hidup kita ini hanya kepada Allah. Jadi mengalir sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini kalau sudah begitu ini berarti kita sudah sampai pada dzirwatul iman, puncaknya iman. Nah, kalau masih sering grundel, sering nelongso lah, ini masih belum sampai dzirwatul iman, gak sabar. Jadi ini orang yang beriman kalau sudah puncaknya keimanan itu ada sabar, sabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah, menjalankan ridho, rela, ikhlas dengan semua ketentuan Allah, kemudian berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan ya pasrah, benar-benar pasrah kepada Allah. Wal istislamu lirrabbi. Rawahu Abu Nuaim. Jadi ini ada 4 dzirwatul iman, puncaknya iman. Kalau kita sudah memiliki keempatnya tadi berarti iman kita sudah berada di tingkatan tertinggi. Al-maqalatus sabi'ata asyrota. Berikutnya kita lanjutkan maqalah yang ke 17. Sabi itu ada 7. Sabi'ata asyrota 17. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala.
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al ummahatu arba'atun. Al ummahatu arba'atun. Ummahat itu nama ummahat. Umi, ibu. Ibu itu ada 4. Jadi maksudnya di sini pada pondasi, hal yang pokok itu ada 4. Pokok itu ada 4, atau pangkal nih, bisa diartikan pangkal. Pangkal, misalnya bahasa Indonesia apa? Rajin pangkal, hemat pangkal, itu maksudnya hal yang ini hampir sama dengan istilah yang ada di dalam bahasa kita. Jadi hal yang paling mendasar itu ada 4. Al ummahatu arba'atun. Bukan artinya oh ibu itu anak papa tuh. Al ummahat. Memang ummun jamaknya ummahat. Ya saya kan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah itu ummahat memang diartinya ibu kalau di situ. Tapi dalam kalimat ini al ummahatu arba'atun, hal yang paling mendasar itu ada 4. Ummul adwiyati, yang pertama yaitu pangkal dari segala obat. Nah, ini. Wa ummul adabi, yang kedua yaitu pangkal dari segala adab tata krama. Nah, jadi ada 4 macam pangkal, maksudnya hal yang sangat mendasar. Ada pangkalnya obat. Wa umul adabi, ada pangkalnya adab tata krama atau akhlak, etika. Yang ketiga yaitu wa umul ibadat. Ibadah itu ya ada yang paling inti, yang paling mendasar. Wa umul ibadati, dan pangkal dari semua ibadah-ibadah. Yang keempat wa ummul amani, dan pangkal dari semua harapan-harapan. Jadi ada 4 hal yang mendasar: pangkalnya segala obat, pangkalnya adab tata krama, pangkalnya ibadah, dan pangkal harapan. Apa itu fa ummul adwiyati? Adapun pangkal dari segala obat yaitu qillatul akli, sedikit makan. Nah, ternyata hal yang mendasar dari obat itu sedikit makan. Nah ini ternyata banyak ya analisa para medis kan, sumber semua penyakit dari makanan. Berarti ya pangkalnya obat itu ya dari sedikitnya makan. Makanya kalau semakin banyak kita makan yang manis-manis, ya obatnya apa? Kurangi, ya, kurangi manis, menyedikitkan makan yang manis-manis. Kalau penyakitnya kolesterol, asam urat, ya kan, nanti karena kebanyakan makan makanan tertentu, obatnya ya itu dikurangi, disedikitkan. Nah, fa ummul adwiyati qillatul akli. Bahkan dalam hadis itu ada artinya begini, artinya tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut kita. Nah. Kenapa? Karena kalau sudah makanan sudah masuk ke perut, kalau misalnya barang masuk ke sumur masih ngambilnya gampang. Nah kalau sudah masuk ke perut, kalau itu racun, nah ini ya bisa dengan mudah kita opo-opo diambil. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya, yang dimasukkan itu melebihi berbahayanya sesuatu, ya bisa makanan atau minuman yang sudah masuk ke dalam perut kita. Kalau masuk ke sumur yang dalam ini masih bisa diusut itu. Masuk ke lautan itu masih bisa
dicari, tapi kalau sudah masuk ke perut kita walaupun kelihatannya dangkal ini, itu kalau misalnya harus dia ambil dan wajib itu harus dibelah itu perutnya. Kemudian wa umul adabi qillatul kalami. Nah ini. Dan pangkal dari segala etika, adab, akhlak yaitu qillatul kalam. Sedikit bicara. Sehingga orang kalau pakaian omong itu pasti dapat label, wah ini pakaian omong tok lah misalnya gitu ya. Jadi kalau adab yang pangkal dari segala etika itu ya dari pembicaraan. Wa umul ibadati qillatud dunubi, yani pangkal dari segala ibadah itu adalah menyedikitkan dosa, sedikit berbuat dosa ya sudah, itu pangkalnya ibadah. Maka orang-orang yang kadang tidurnya itu lebih baik daripada orang yang ibadah. Kenapa? Karena tidurnya adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi jangan kira orang kemudian ini tidur, kemudian yang lain ibadah. Itu lebih baik di sisi Allah. Bisa jadi yang tidur lebih baik. Kenapa? Karena tidurnya ini tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Saya kalau tidak tidur nanti diajak teman-teman ini ke tempat maksiat turu. Nah, itu berarti tidurnya ini lebih baik. Sementara orang yang ibadah mungkin dengan niat yang berbeda. Niatnya bukan karena lillah. Niatnya mungkin karena lari dari kenyataan. Larikan diri dari kewajiban misalnya ya. Nah itu maka ummul ibadat qillatud dunub, pangkal dari segala ibadah itu menyedikitkan dosa. Maka kalau kita tidak bisa berbuat baik, kita tahan diri kita dari berbuat jahat, tuh ini sudah ibadah. Maka kemudian pernah ada seorang wali ini, itu bertanya kepada Allah, karena dia ahli ibadah. Ahli ibadah bertanya, ya Allah nanti siapa teman saya ketika di surga ini? Ini ahli ibadah. Kemudian dijawab oleh Allah, ini temanmu itu yang tidur itu, ini tukang tidur kok dikumpulkan dengan saya di akhirat di surga. Kenapa? Karena orang yang tidur tadi itu dia merasa aman dari adabnya Allah. Dia merasa bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun. Sementara kamu itu ibadah karena merasa Allah itu maha adabun sadid, adabnya berat, menakutkan. Jadi makanya Allah ya senang dengan orang yang tidur tadi. Karena itu kalau ada orang tidur itu belum tentu negatif. Turu tidur kita ini enggak baik, masalahnya meninggalkan kewajiban. Kalau lihat nafkahi buku ini diamu-amu jadi. Ya. Nah, kalau tadi maksudnya tidur yang mubah, maka sebenarnya istilah mubah itu kan boleh dilakukan, boleh tidak. Itu bahkan tidur itu mubah. Tapi kalau tidur itu atau apa saja, jagongan di tempat yang baik atau di tempat yang enggak maksiat, itu karena menghindari tempat yang maksiat, berarti ini jagongan di tempat yang enggak maksiat itu ibadah. Jadi ini kenapa? Karena hakikat dari ibadah atau pangkal dari segala ibadah itu
qillatud dzunub, menyedikitkan dosa. Bahkan kalau tadi kan meninggalkan maksiat itu berarti ya meninggalkan dosa. Wa ummul amani as-sabru. Yang terakhir pangkal dari segala pengharapan itu ya sabar. Maka kalau kita nunggu kapan ini gak datang, ya sabar itu pangkal dari pengharapan. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang tidak pernah putus asa untuk berharap, itu sabar. Jadikan orang-orang yang semakin tua semakin qillatud dzunub, jauh dari kemaksiatan. Dijadikan orang yang lebih banyak zikirnya daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Qillatul kalam, karena itu adalah pangkal dari segala etika adab. Semakin banyak ngomongnya itu potensi semakin banyak kesalahannya. Dan semoga kita juga dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin.